的幸福，有你就幸福。Bisa dibilang orang tuaku yang menuntun langkah awalku menjadi aku yang sekarang. Bermula dari mengajakku berlatih piano, awalnya sih aku antara suka dan tidak suka. Tapi aku tahu tidak ada salahnya mencoba. Sempat bosan dan akhirnya aku berganti berlatih vokal. Ternyata semua dimulai dari sana. Banyak mencoba ini dan itu justru membuat aku semakin tahu mau kemana aku melangkah, dan yang pasti semakin banyak hal yang aku coba, semakin dekat langkahku menuju cita-citaku. Edina seneng nggak main piano? Lebih senang nyanyi. Lebih seneng nyanyi. Oh, kalau mau kasih pilihan, Edina mau selain nyanyi apa? Modeling, dancing, acting. Selain nyanyi mau apa? Dancing. Edena pokoknya apapun pilihan Edena, Mami Papi tetap dukung Edena, oke? Yang semangat ya. God bless ya. Oke. Hatiku sedih, hatiku gundah, tak ingin pergi berpisah. Menyanyi adalah kegiatan yang paling aku suka. Bahkan seringnya aku melakukan kegiatan lain sambil bernyanyi. Terasa lebih menyenangkan saja menurutku teman. Kata Mami, sudah dari usiaku 3 tahun, aku sudah mulai melantunkan nada-nada. Mengapa bintang bersinar? Aku suka nyanyi karena waktu kecil itu aku lihat nyanyi yang lain menyanyi itu bagus, jadi aku mau talentnya sama kayak dia. Selain suka menonton penyanyi favoritku, aku juga sering sekali diajak Mami untuk ikut latihan paduan suara. Kadang dia juga ikut saya latihan kor. Nah dari sana itu dia denger dikit-dikit, dia nanya-nanya ini namanya tekniknya apa. Terus mama itu di bagian vokalnya apa, kasih tahu kalau misalnya di cewek itu ada sopran, alto gitu. Nah dari situ tuh ikut. Misalkan saya lagi ada tugas, Edena ikut gitu. Man tersingfu. Keseriusanku dengan dunia tarik suara sebenarnya dimulai setelah aku mengisi acara saat hari kemerdekaan. Orang tuaku sepertinya baru yakin dengan bakatku di saat itu. Hehe. Barulah dari situ aku serius belajar vokal. Habis 17-an aku ikut les di Vokalogy. Terus beberapa bulan aku les sama Miss Weni, bakat Rinda. Tidak hanya serius berlatih vokal, aku juga mulai menjajal dari panggung ke panggung. Tujuannya bukan kemenangan, tapi melatih keberanianku dan mendapat masukan dari para dewan juri. Kata Mami, selain belajar teknik dari guru vokal, mentalku juga harus dilatih dengan situasi panggung. Tahun 2023 lalu, untuk pertama kalinya aku tampil di luar negeri teman.
aku senang sekali saat itu. Tentu menjadi suatu kebanggaan juga untukku yang saat itu masih 8 tahun. Bisa berpartisipasi dalam ajang internasional. Hai teman-teman, aku mau cerita nih. Aku ini waktu di Bangkok. Aku satu-satunya loh yang wakili Indonesia. Aku waktu di Bangkok itu nyanyi Almost There sama Part of Your World. Aku menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia yang bernyanyi saat itu. Selain bernyanyi, aku juga melakukan fashion show dengan membawakan pakaian adat daerah Bali di Bangkok Kids International Fashion Week. Waktu itu aku happy banget karena aku memakai baju ikon Indonesia yaitu batik. Keduanya hal baru untukku. Dan aku tidak menyangka secepat ini aku diberi kesempatan untuk merasa senang, bangga, dan tegang dalam waktu yang bersamaan. Hehe. Di usia aku yang masih kecil ini, mencoba banyak kegiatan dan mengasah bakat adalah hal yang tidak salah untuk dicoba. Seperti kali ini nih, aku sedang berlatih menari. Ini adalah latihan pertamaku, jadi aku masih harus menyesuaikan gerakanku dengan teman-teman yang lain. Latihan kali ini dipersiapkan untuk pentas drama musikal. Jadi selain menari, tentu juga ada aktingnya. Ini juga jadi pengalaman pertama aku nih teman. Oh ya, banyak kegiatan untuk mengasah bakatku ini. Aku lakukan bersama dengan OS Production. Nanti aku ceritakan kegiatan apa saja yang aku lakukan bersama OS Production ya teman. Hei, kamu kenapa Felicia? Gitu. Kamu kenapa? Enggak apa-apa kok. Tapi sepertinya kamu sering menangis. Tadi aku habis diusir sama papa aku dari rumah. Sekarang aku bingung mau tinggal di mana. Nah, nanti kamu tinggal sama. Wah, ternyata aku lumayan dapat banyak dialog teman. PR baru untuk aku nih, menghafal gerakan sekaligus dialog yang aku perankan teman. Sepatu aku di rumah udah rusak semua. Makanya aku udah gak punya sepatu lagi. Ya udah, yuk kita pergi. Aku senang sekali bisa mengeksplor banyak bakat di sini. Bisa dibilang, ini juga pengalaman pertama aku berakting. Jadi, aku harus terus berproses. Semoga langkah kecilku ini bisa membawaku mendekat dengan cita-citaku. Apa? Jadi pertemuan selanjutnya udah diulangi lagi. Oke? Bisa? Oke, bisa. Biasanya kalau kita selesai kita closing gimana coba? Kita pasti bisa. Oke, Felicia, Nabila, Keiko. Aku senang jika orang terhibur saat melihatku tampil. Maka dari itu, aku harus serius dalam berlatih agar penampilanku bisa maksimal. Masih di tempat yang sama, berjalan seperti model jadi hal yang sangat baru juga untukku. Karena kakak-kakak di sini melihatku memiliki bakat untuk menjadi model. Jadi, aku punya kelas tambahan deh untuk belajar cara berjalan seperti model. Hehe. Kelihatannya sih mudah ya teman, tapi setelah ku coba ternyata sulit juga ya. Tapi kata pelatihku, aku adalah anak yang cepat menangkap arahan dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Jadinya bisa dengan cepat memahami teknik yang diajarkan.
Karena berlatih di sini juga, akhirnya aku bisa tampil di Bangkok Kids International Fashion Week seperti yang aku ceritakan tadi. Itu kan tinggi banget. Biasanya waktu aku yang di Bangkok itu kan dia kan tinggi sini kan. Nanti kan aku jalan di sini kan tinggi 12 cm. Aku pelan-pelan biar nggak jatuh. Saya juga takut tinggi. Yap, memakai hak tinggi sambil berjalan dengan menjaga keseimbangan. Itulah yang masih terus aku latih. Dan sama seperti menyanyi, modeling pun aku pelajari di kelas sekaligus mulai mengikuti acara-acara fashion show. Dan sepertinya aku mulai menyukai tampil sebagai model seperti ini. Dah. Main siapa yang jadi monster? Ya. Kita main lawing tuh xiaozi yuk. Oke. Hom pimpa aleo gambreng. Bermain bersama teman-teman di sekolah pasti menjadi hal yang paling kamu sukai dari bersekolah kan teman? Hehe. Bercanda, riang gembira, sampai akhirnya harus kembali ke kelas untuk belajar. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bermain. Walaupun hampir setiap hari aku ada latihan untuk mengasah bakatku. Dan bisa 1 bulan sekali aku mengisi acara. Sekolah tetap menjadi hal yang sangat penting bagi orang tuaku. Dan juga aku pastinya. Beberapa kegiatan dan jadwal latihanku juga menyesuaikan dari jam sekolahku. Meski demikian, sekolahku juga sangat mendukung prestasiku di luar akademik. Kalau aku harus mengisi acara di jam sekolah, sekolahku pasti mendukung dengan memberikan izin untukku. Kalau di sekolah, pelajaran apa yang paling kamu sukai, teman? Kalau yang ini namanya Kak Ongen. Dia juga salah satu pelatih di OS Production. Sebenarnya aku juga punya pelatih piano yang lain juga. Namanya Miss Wen. Tapi hari ini lagi jadwalku berlatih dengan Kak Ongen. Kalau dengan Miss Wen, aku berlatihnya lebih ke teori atau teknik memainkan piano. Sedangkan Kak Ongen mendampingiku dan mengarahkan bagaimana harus bersikap di atas panggung. Keduanya bekerja sama untuk membuat penampilanku baik ketika aku tampil. Dari semua latihan bakat yang aku coba, piano adalah yang paling pertama. Sejujurnya bermain piano adalah arahan dari mamiku. Mamiku ingin sekali anaknya bisa bermain piano. Aku pernah merasa bosan, tapi mami tidak marah karena aku memang suka bernyanyi. Jadi, mami mengganti latihanku menjadi les vokal. Kembali lagi, misalkan kita tuh tiap hari akan menanyakan Edena nyaman nggak? Kalau nggak nyaman, kita selesai, nggak apa-apa. Karena memang kita nggak mau maksain dia. Aku yakin, apapun yang orang tuaku arahkan, pasti itu yang terbaik untukku. Oke Dena, bayangin sekarang kamu jadi penonton dan Dena membawakan lagu. Setelah latihan piano, aku lanjut latihan stage act atau aksi panggung. Dan masih dengan Kak Ongen pastinya. Kemampuan vokal yang baik memang menjadi hal wajib yang dimiliki penyanyi. Tapi ternyata seorang penyanyi yang bisa mengekspresikan lagunya saat bernyanyi di atas panggung bisa menjadi nilai tambah dalam sebuah pertunjukan. Untuk itu, mempelajari cara tampil di atas panggung adalah keterampilan yang harus dikuasai penyanyi.
wish I could be part of that world. Aku bagikan tips penting untuk tampil di atas panggung ya. Pastikan kamu sudah mempelajari lirik lagu yang akan kamu nyanyikan ya. Kalau kita sudah paham dengan lagunya, pasti kita bisa mengekspresikan lagu tersebut. Saat bernyanyi, kita juga bisa ya melakukan kontak dengan penonton. Dan yang paling penting, kita harus berlatih sesering mungkin agar menjadi penyanyi yang profesional. Sama seperti bermain piano, berlatih teknik, dan teori vokalnya aku bersama Miss Wen. Ekspresinya juga udah bagus. Terus kalau bisa, kalau lagi posisi bernyanyi, jangan kita tegak terus. Ya, terus matanya jangan lihat-lihat ke kanan kiri gitu, ke bawah ya. Tetap fokus ke depan aja, terus menjiwai lagu yang Medina bawakan. Akhirnya, aku bisa me time setelah latihan piano dan stage 8. Aku tuh senang sekali membuat aksesoris dari pernak-pernik yang lucu dan imut ini, teman. Salah satu hal yang akan aku lakukan kalau sedang ada waktu luang, pasti aku akan membuat aksesoris. Seperti sekarang ini, aku akan membuat jepitan rambut. Aku bisa membuat cincin juga loh, teman. Sepertinya keisengan aku ini tertular dari mamiku. Mamiku juga pandai membuat hiasan dari bunga. Dan tidak jarang juga hasil yang aku buat ini aku jual di toko mami. Hehe, lumayan kan hasilnya untuk membeli lagi pernak-pernik yang lebih lucu. Bagaimana teman? Menggemaskan tidak jepitan yang aku buat ini? Hihihi. Kalau membaca, justru aku tidak menunggu waktu luang, tapi aku pasti meluangkan waktu untuk membaca. Aku senang membaca, dan pasti orang tuaku juga senang kalau aku membaca. Buktinya, sampai aku dibuatkan lemari khusus buku bacaan. Semua yang ada di sini, hampir semuanya sudah selesai aku baca. Dalam sehari, pasti ada buku yang aku baca. Ini mungkin kenapa aku mudah menerima arahan dari para pelatihku. Aku anak yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Makanya aku suka bertanya dan juga membaca. Kalau teman-teman suka membaca juga tidak? Membaca itu seru loh. Aku paling suka membaca komik yang lucu. Aku belajar bahasa Inggris juga dari buku yang aku baca. Makanya aku lumayan mahir berbahasa Inggris. Tidak jarang di pagi hari saat akhir pekan, aku bersiap untuk pentas. Hari ini, OS Production mengadakan acara dan aku menjadi salah satu penampilnya. Salah satu dari penari ini adalah Kak Ongen. Kak Ongen membentuk ini dengan tujuan untuk mengembangkan bakat anak-anak. Itu kenapa banyak kelas bakat yang buat oleh Kak Ongen. Tidak hanya berlatih, tapi Kak Ongen dan rumah produksinya juga sering mengadakan acara seperti ini. Jadi, aku dan teman-teman biasanya melatih keberanian dengan seringnya tampil. Almira Queen Ansari.
Menyediakan wadah untuk anak-anak berkreasi seperti ini menjadi upaya Kak Ongen dan teman-teman untuk mengembalikan lagi kejayaan lagu anak-anak dan juga artis-artis cilik yang ingin berkarya. Karena sekarang ini kan minim sekali ya hiburan untuk anak-anak. Kebanyakan hiburan atau sosok idola adalah remaja sampai orang dewasa saja. Dengan mengasah bakat anak dan mengadakan kegiatan untuk membuat rasa percaya diri kami meningkat. Setelah Runaway, giliran aku menyanyi. Aku menyanyikan 2 lagu nih teman. My heart says we've got something real. Can I trust the way I feel? 'Cause my heart's been fooled before. Someone who'll stay around through all my ups and downs. Perasaan gugup masih tetap aku rasakan kalau aku sedang tampil. Tapi karena sudah sering latihan menyanyi dan stage act, jadi aku bisa menyembunyikan ketegangannya. Tahan aja, nggak dikasih lihat sama orang-orang. Tapi biasanya aku bisa kaku sih, jadi kelihatan. Yang pasti, aku selalu berusaha belajar dari setiap penampilanku agar semakin hari bisa semakin baik. Selain menyanyi, di sini juga aku memeragakan busana yang dibuat oleh temanku. Karyanya sudah sampai luar negeri loh teman, hebat kan? Jadi, acara seperti inilah ajang aku dan teman-teman menunjukkan bakat agar teman-teman lain yang menonton bisa mengetahui dan terhibur dengan apa yang kami tampilkan. Selain itu, acara seperti ini juga bisa memotivasi orang tua agar bisa mendukung apapun bakat anaknya. Karena setiap anak pasti unik dan memiliki bakatnya masing-masing. Harapan OS untuk para orang tua khususnya bisa selalu mensupport anak-anak supaya dapat bertumbuh menjadi anak yang berpotensi, berbakat, serta profesional dalam menjalani pertumbuhan dia menjadi anak yang luar biasa. Orang tuaku selalu berpesan agar aku selalu bersyukur dengan apa yang sudah aku raih. Semua terkesan dipermudah dan tak terduga. Mereka juga selalu mendukungku tanpa memaksa aku harus seperti apa nantinya. Yang terpenting, aku senang menjalaninya. Mimpiku menjadi bintang memang masih jauh, tapi tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau berusaha. Impian besar pun tentu bisa kita raih. Mimpi besar bisa dimulai dengan langkah yang kecil. Syaratnya jangan pernah menyerah.